Selamat datang di materi lanjutan pemrograman web. Kali ini kita akan belajar tentang Bootstrap. Jadi Bootstrap itu adalah sebuah framework CSS yang digunakan untuk mengembangkan sebuah front-end website. Jadi gitu ya, front-end website. Catatannya adalah itu. Bootstrap ini hanya untuk membuat tampilan sebuah website. Seperti framework-framework lainnya, seperti Laravel, CI, dan lain-lainnya, Bootstrap sama halnya adalah sebuah kerangka kerja yang ini digunakan untuk sebuah tampilan website. Misalnya, sebuah tampilan website itu ada beberapa komponen. Contohnya adalah ada navbar, kemudian ada, kalau kita tahu, ada tabel, kemudian ada footer dan lain sebagainya. Kemudian ada tombol misalnya. Nah, Bootstrap ini menyediakan kelas-kelas yang membuat beberapa komponen tersebut itu sudah ada, sudah jadi. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Kita tidak perlu memikirkan tag-nya, kita tidak perlu membuat CSS dasarnya begitu ya. Walaupun nanti ketika kita menggunakan Bootstrap, kita perlu istilahnya membuat CSS baru atau mengeditnya, atau membuat tampilannya lebih menarik dengan menggunakan CSS versi kita. Tapi Bootstrap ini sudah ada CSS bawaan yang kalau bisa dibilang itu sudah bagus tampilannya gitu. Kemudian apa yang disediakan oleh Bootstrap? Bootstrap ini menyediakan yang tadi, komponen-komponen itu, cuma kita menggunakannya, memanggilnya berdasarkan kelas. Jadi komponen-komponen tersebut dibuat sedemikian rupa oleh Bootstrap menjadi sebuah kelas-kelas. Misalnya, contohnya kita mulai ya. Contohnya kita ingin membuat sebuah tombol. Kita klik keywordnya button gitu. Nah, di Bootstrap ini sudah menyediakan button bawaan. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya abu-abu, dan seterusnya sampai dengan di sini. Nah, kita tinggal memanggilnya. Memanggilnya lewat apa? Lewat kelas ini. BTN. Jadi kelas untuk membuat sebuah tombol di Bootstrap itu ada namanya BTN. Nah, BTN primary ini apa? Ini untuk warnanya. Jadi untuk membuat sebuah button kita perlu dua kelas yang dipanggil. Kita perlu memanggil kelas button, kemudian kita untuk pewarnaannya kita bisa menggunakan BTN strip primary. Ini adalah contohnya ketika kita menggunakan Bootstrap. Lalu apa bedanya kalau misalnya kita menggunakan CSS biasa atau HTML tanpa menggunakan Bootstrap? Kita tentunya repot nih. Misalnya kita mau membuat sebuah tombol dengan warna biru. Kita harus membuat tag-nya dulu, tag-nya button. Kemudian kita buat warnanya dulu di CSS. Ini sudah ada hovernya. Itu bedanya kalau misalnya menggunakan CSS dengan pembuatan kita sendiri. Gitu ya. Jadi intinya Bootstrap ini untuk memudahkan kita, seorang front end tentunya, supaya pembuatan website lebih cepat. Contohnya, ini kan hal sederhana tentang button. Contohnya kita ingin membuat sebuah navbar. Di sini navbar sudah tersedia juga. Kita tinggal pilih bentuknya yang mau seperti apa. Tentunya ini bisa diedit nanti di CSS. Jadi kita ingin membuat sebuah bentuk dasarnya itu seperti apa. Di sini sudah disediakan oleh Bootstrap. Jadi itu fungsinya Bootstrap itu. Ini adalah sebuah kerangka kerjanya. Ini ada navbar yang bentuknya masih dasar sekali, tinggal kita poles lagi. Tinggal kita bagian finishingnya saja. Kita tidak perlu membuat ini dari awal, membuat tag nav, kemudian UL, LI gitu, dan seterusnya sampai selesai. Kita tidak perlu membuat itu karena di sini sudah disediakan. Kita tinggal ngeditnya di CSS gitu. Oke, sekian pengenalan tentang Bootstrap. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan
Bootstrap. Terima kasih.